apa ya nikah lagi ya? Padahal itu udah lamaran ya. Masih nanya, apa perlu dilanjutin ya? Kayaknya aku nggak sanggup kalau pernikahan harus dilaksanakan lagi, terus harus luka lagi. Buat apa nikah lagi? Mendingan nggak usah, mending sendiri aja gitu kan. Justru keajaibannya itu ada disadarin ini suatu keajaiban setelah sebelumnya kita tuh ngalamin susahnya gitu ya. Kita kan ngalamin kondisi bener-bener drop sampai minus ya. Minus ya secara finansial. Oh oke. Mau sedekah Jumat 1000 aja nggak ada. Ya. Ada uang nggak? Kita besok gimana makan? Nah gitu. Sampai di tahapan itu udah pernah ngerasain gitu. Jadi keajaibannya justru karena kita nggak menyerah sama kondisi, kita bertahan, Allah tunjukkan tuh ya itu tadi ya. Oh ternyata sesuatu ya benar-benar kerasa ya kalimat yang sesuatu yang nggak bikin kamu mati itu makin bikin kamu makin kuat. Nah itu tuh kerasa keajaiban muncul dengan kita bisa bertahan. Kita bisa juga ngelewatin masa-masa kondisi kayak gitu ya ternyata itu kan satu keajaiban yang kayaknya nggak nyangka nggak kebayang gitu bisa bertahan di kondisi kayak gitu. Nah itu dan banyak keajaiban lainnya setiap harinya. Masya Allah. Oke, nah karena tadi sempat disinggung nih soal film PPC, film Perjalanan Pembuktian Cinta yang insya Allah nanti akan keluar 7 Maret 7 Maret 2024 di bioskop. Nah aku mau tahu nih gimana sih awalnya prosesnya yang dari kisah hidupnya Mbak Ibah kemudian dituangkan jadi buku kemudian sekarang jadi film. Itu gimana sih prosesnya? Mungkin bisa dijelasin. Jadi aku emang suka nulis dari dulu ya Mbak, dari sebelum nikah sama Mas Hendy. Suka nulis, nah pas udah nikah kita banyak diskusi. Mas Hendy kan trainer, founder dari Pola Pertolongan Allah Institute itu ya. Jadi kita banyak diskusi dengan kasus-kasus para alumni gitu ya, kasus kehidupan lah. Setiap kali kita ngobrol pasti hikmah yang kita tarik ada benang merahnya sama kisahku gitu. Kata Mas Hendy, coba kamu tulisin jadi cerita kamu, pasti banyak orang yang terkuatkan. Terus aku bilang, enggak aku bilang gitu. Jadi Mas Hendy ini orang yang kalau udah ngegas, ayo gaspol gitu. Kalau aku orangnya remnya pakem, rem pakem gitu ya. Pokoknya bener-bener rem, enggak. Buat apa gitu ya. Malu lah diceritain ke orang hal-hal kayak gini, kayaknya kalau bisa sembunyiin aja gitu. Dan aku nggak mau. Pokoknya terus didorong, tapi aku tetap nggak mau sampai akhirnya adalah salah satu nasihat dari seorang ustadz yang bilang gini, kita bisa loh dakwah lewat tulisan. Terus aku bilang gini, kenapa nggak aku niatin tulisan aku buat dakwah ke Allah, dakwah menyuruh orang-orang untuk akhirnya comeback to Quran. Ada banyak keajaiban di Quran ini gitu ya. Aku ngelewatin ya spiritualitas saat ngafal Quran itu kan luar biasa. Jadi biar orang tuh ketularan itu gitu. Akhirnya nggak pakai didorong, nih dorongnya udah berhenti, akunya yang baru mulai ngegas pelan-pelan gitu ya. Kamu juga kaget kayaknya awal aku nulis, awalnya di cerita Facebook dulu Mbak. Oh gitu. Aku tulis kayak potongan-potongan episode bersambung gitu lewat tulisan, banyak ternyata yang baca, yang like, Mbak lanjutin gitu. Aku update setiap berapa hari sekali gitu, sampai 14 episode, habis itu di close masih kegantung. Kalau yang mau tahu lanjutannya baca di novel. 2017 terbit novelnya. Dengan judul sama ya, Perjalanan Pembuktian Cinta. Itu maknanya dalam sih, bukan cuma sekedar pembuktian cinta antara Mas Randy ke aku ke Mas Randy, tapi pembuktian cinta yang udah aku ikrarkan ke Allah. Aku nih sungguh-sungguh loh mau jadi hamba yang kau cintai ya Allah. Nah itulah perjalanannya. Dan belum selesai dengan diselesainya penulisan itu ya, masih berlanjut terus sampai ajal nanti datang gitu. Itu sih Mbak. Nah, novelnya. Nah, itu novelnya. Nah, terus jadi film nih, gimana tuh prosesnya Mas? Ya saya jualin dia. Aku dijual. Enggak. Arah nggak mau. Cuman pengen lebih tersebar ke banyak orang sih. Nah lewat novel ada market pembacanya, tapi lewat film juga banyak yang ini ya, apa namanya, bisa menyimak lebih banyak. Cuman kan kita dunia film itu nol sama sekali, nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Cuman modal doa aja, ya Allah, ini kalau jadi film insya Allah banyak orang yang ini. Dan ikhtiar,
coba ke produser saat itu, datengin sampai tempat lokasi syuting gitu ya saya. Ya, ini yang gas itu luar biasa. Masya Allah, full support pokoknya. Ikhtiarnya Nanya maksimal. gimana mau buat film, awal-awalnya harus gimana sih, minta arahan. Dia ngasih tahu gini, cuman nggak bisa gerak juga, maksudnya tuh nanya minta tolong buatin gitu. Ngomongnya kan mintanya arahan, padahal nggak minta buat. Tapi kalau saya nggak bisa mas, gini-gini udah jalan lagi, sampailah ketemu sama kawan lama Mas Riko dari Pejuang Subuh. Pejuang Subuh. Oke. Mas, ini novelnya punya kekuatan nih kata Mas Riko. Ini tak bawa ya ke kawan-kawan FMM, Filmmaker Muslim. Filmmaker Muslim. Dibacalah sama mereka dan katanya itu satu-satunya novel yang datang ke mereka dan langsung dibaca habis dalam sekian jam. Wow. Dan langsung bilang ini harus diangkat ke film. Masya Allah. Ada di sana ngobrol-ngobrol, ketemuan, dan bismillah kita bikin film ini bareng-bareng. Dan itu ujiannya juga panjang bikinnya. Dari mulai modalnya nggak tahu dari mana, talentnya dari Kita mana. nggak ada uang. Tapi alhamdulillah akhirnya selesai dan insya Allah bisa disaksikan 7 Maret di bioskop se-Indonesia. Kan semuanya udah jadi nih, film buku udah jadi, film udah jadi juga mau tayang, terus anak juga udah, Masya Allah banyak ya Mbak ya anaknya. Ada berapa? Ada 4 sekarang. Nah, ada nggak sih cita-cita atau kepengenan dalam hidup ini yang belum kesampaian gitu dari dua-duanya? Kalau saya sendiri pengen jadi orang yang kayak klise sih, tapi ini yang bisa pengen jadi orang yang bisa gandeng banyak orang nengok ke atas, kenal sama Allah. Dengan cara yang sederhana, menyadarkan dia dari ketersibukannya dengan rutinitas dunia, diajak ngobrol, dia nengok ke atas, hidupnya jadi lebih berarti. Kalau aku satu sih, ada beberapa. Salah satunya yaitu saya pingin jadi penghafal Al-Quran yang memang sejati gitu ya. Yang Quran tuh bukan cuma sekedar habis di lisan, tapi nggak berbekas di akhlak sama sekali. Dan itu PR panjang gitu ya. Saya masih terus berusaha memperbaiki diri. Nah, berharapnya dari akhlak saya yang saya perbaikin gitu ya, itu bisa jadi teladan buat orang lain juga tanpa perlu saya bicara, orang udah ngambil pelajaran dari akhlak saya. Itu sih saya Insya Allah, amin. belum tercapai. Masih on the way. Semoga dipermudah ya. Amin, ya Allah. Oke, nah Mas Mbak, aku mau nanya dong, gimana sih caranya ngejaga keharmonisan rumah tangga? Mungkin bisa teman-teman Jovisa di rumah bisa ambil nih pelajarannya dari Mbak Iba dan Mas Reza. Ini kayaknya jawabannya sih kita sama. Kamu dulu coba. Apa? Masa sama? Ini bisanya connect kita. Nah, gitu. Terus banget, Banyakin ngobrol. Banyakin Rumah tangga tuh jangan diem-diem aja ya, ngobrol. Rumah tangga isinya ngobrol. Kalau nggak ngobrol mau ngapain? Coba masa diem-dieman nyuruh dia nebak kita maunya apa? Komunikasi. Komunikasi. Terus jadilah jangan gengsi minta maaf walaupun saya masih belajar. Saya belajar banyak dari Mas Randy. Marahnya sebentar. Ya. Marah ya pasti ada lah ya dalam ini, kita nggak ini selek atau apa. Tapi kadang yang salahnya saya, tapi yang duluan minta maaf Mas Randy. Gak jadi huru hara panjang gitu ya. Aku belajar dari TikTok. Cepet selesai. Dari TikTok sih. Ya gitu sih kalau dari aku. Jadi pasti ada berantemnya, ada apa. Tapi habis itu jadilah pribadi yang mudah memaafkan gitu ya. Itu sih mungkin. Oke. Ya sama makanya sama. Komunikasi, tapi aku tambahin aja. Komunikasi ke pasangan sama komunikasi ke Allah. Oh iya betul. Ya, oh iya kan, pas. Iya betul. Jadi kok semakin gini teman-teman, rumah tangga tuh kayak segitiga, ini 2 orang suami istri. Ketika sama-sama tujuannya ke Allah, ini makin dekat, makin rapat. Tapi ketika tujuan udah selain Allah, makin jauh nih. Masalah dikit bisa makin panjang, bisa ini. Tapi ketika tujuannya Allah, masing-masing ada yang error dan lain-lain. Nah, kan tujuan kita Allah, jangan balik lagi gitu. Cepat damai. Diingat-ingat ya, sahabat Jovisa semuanya. Wajib itu wajib. Nah, buat lagi-lagi nih, mungkin buat sobat Jovisa di rumah, mau dong Mbak, Mas, tips
buat Sobat Jovisa yang lagi dalam masa pencarian cintanya nih? Apa tuh buat menguatkan diri untuk selalu bersabar atau gimana? Kamu dulu deh. Aku. Iya. Untuk sahabat Jovisa yang sedang berjuang dengan cintanya, cinta itu fitrah. Jadi jangan merasa bersalah dengan perasaan cinta. Yang harus merasa bersalah adalah rasa cinta itu nggak bisa kita kontrol, akhirnya ngelewatin syariat yang bikin Allah nggak suka. Akhirnya jadi ujian tuh nanti. Tapi ketika rasa cinta itu bisa dikontrol, diarahin dengan positif, terus sesuai on the track, insya Allah, mudah-mudahan jodoh. Iya. Kalau dari aku, jadilah pribadi yang baik gitu ya. Yang benar-benar berusaha baiknya itu karena pengen dilihat sama Allah. Kalau Allah udah cek gitu ya ke kita, oh ini udah siap nih gitu ya. Oh ini udah pantas nih. Bakal didatengin kok ujian berikutnya. Jadi ketemu jodoh itu anugerah sekaligus naik kelas, otomatis soalnya beda kan gitu ya. Kita nggak mungkin dikasih soal yang beda, soal yang lebih sulit dibandingkan soal sebelumnya. Kalau kita belum lulus di tingkat yang sebelumnya, ayo kita lulus dulu yuk. Lulus bareng-bareng sahabat Jovisa, sampai kata Allah, oke, kamu udah siap, kamu udah lulus, aku kasih kamu naik kelas dan ujian yang berikutnya. Jadi isi pangeran berkuda putih. Pangeran berkuda putih. Ya. Oke. Insya Allah. Sobat Jovisa ya, diingat-ingat ya. Oke. Nah, untuk yang terakhir kali ya, aku mau dong Mas Reza kasih pesan untuk istrinya nih. Dan nanti juga Mbak Iba kasih pesan dong untuk suaminya nih. Kamu dulu berarti. Tatap-tatapan dong, boleh. Jadi gimana? Pesannya ke sana atau ke sini? Tatap-tatapan aja kali ya. Aduh, aku nggak bisa nih kayak gini nih. Aduh, gimana? Kamu dulu aja. Ini serius. Serius. Aku ntar pesen nasi goreng. Enggak. Aduh ya Allah. Say, kekuatan kamu tuh di Quran. Jangan jauh-jauh dari Quran. Kalau udah mulai jauh biasanya jadi error. Yes, I know. Jadi dekat-dekat sama Quran. Insya Allah. Itu aja. Makasih ya. Ya. Udah. Oke. Kalau aku nggak apa-apa. Aku jadi nomor sekian selama nomor pertamanya Allah. Takwa sama Allah jangan sampai jadi nomor sekian. Karena kan CCTV Allah nyala terus nih. 24 jam lahir batin. Mudah-mudahan, ya ini pesan buat aku juga. Kita bisa sama-sama baiknya 24 jam insya Allah. Minimal berusaha ke arah itu. Takwa dijagain terus. Karena itu loh yang bikin aku akhirnya mau sama kamu. Kamu punya rasa takut sama Allah. Itu dijaga terus ya. Masya Allah. Kalau ngeliatin kayak gini pengen nikah gitu rasanya. Insya Allah. Oke, itu aja untuk hari ini mungkin ya teman-teman. Terima kasih banyak udah nonton Jovisa Baper kali ini. Makasih banyak Mbak Iba dan juga Mas Randy udah datang, udah ngobrol panjang banget nih hari ini. Masya Allah, semoga teman-teman bisa ngambil ibrohnya, bisa belajar banyak banget dari kedua pasangan hebat ini ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian penasaran sama kisah lengkapnya dari kedua pasangan ini, kalian bisa beli bukunya di @ppa-book. Dan jangan lupa juga teman-teman, filmnya untuk kisah mereka berdua ini bisa ditonton di bioskop dengan judul Perjalanan Pembuktian Cinta tanggal 7 Maret 2024. Kalian bisa tonton di bioskop kesayangan kalian. Jadi tungguin aja ya. Oke, terima kasih banyak Mbak. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak Gina. Dadah teman-teman.